Oh cedek to. Ah. Jenenge sampean sapa? Sujono Prawijaya. Sujono Prawijaya. Sampean kok sekarang ada di kantor polisi? Kenapa? Soalnya Nina Pak Jokowi. Nina Pak Jokowi. Pak Jokowi itu siapa? Presiden Indonesia. Lah kenapa kok sampean ini? Mangkal Pak. Soalnya saya DM kok gak dibalik. Oh masalahnya Mas ini DM tidak dibalas-balas. Sampean DM kemana? Ke Instagramnya Pak. Itu jenengan DM ke Instagramnya Pak Presiden. Tapi bener enggak itu punyanya Pak Presiden Ya langsung? benar. Bener? Ada centang birunya. Woi, ada centang birunya. Terus sekarang saya nanya, iki kok banyak tatuan Arab kabeh iki. Ya, Pak. Sampai dulu pondok pesantren dah? Lulusan Muhammadiyah 1 Pak. Lulusan Muhammadiyah 1. SMK ini Pak. Ini yang nato sopo iki? Mas Gunde. Mas Gunde. Terus tujuannya apa kok ditato Arab kayak gini nih? Buat pengingat diri aja Pak. Pengingat diri. Kenapa dirinya nggak ingat? Ya kadang lupa Pak. Pikun Pak. Kadang lupa pikun. Ya, pikun. Ah, di sampingnya ini Pak Kepala Desa, ya. Di sampingnya Pak Kepala Desanya namanya siapa? Pak Ainus. Pak Ainun. Terus sampean kemarin bikin video hinaan ke Pak Presiden itu contohnya kalau Contohnya buat lagu Pak. nah lagu sengulangi sapa? Saya sendiri Pak. Sampean sendiri? Iya. Nyiptakan sendiri? Iya, Pak. Nah coba kaya apa? Jokowi Danco, Jokowi Danco, Jokowi Danco, tukang ngibul, tukang bohong, tukang banyak pencitraan. Gitu Pak lagunya. Terus sampean tahu enggak artinya itu apa sih? Tahu Pak. Itu sampai viral banget loh ternyata. Iya Pak. Ya, terus kenapa setelah sampean bikin kayak begitu sampean sekarang nyesel apa enggak? Kesel Pak. Nyesel, nyeselnya kayak apa? Tapi ya belum misal Pak, soalnya belum ditanggapi Pak. Sampean minta ditanggapi kayak apa? Maksudnya deman saya itu dikerjakan aja Pak di negara ini. DM sampean dikerjakan. Ya Pak Jokowi. Yang jelas masukan ke pemerintah boleh, kritikan boleh ya. Nah DM itu tidak harus dibalas. Iya, DM itu benar, tidak Pak. harus dibalas. Kerjakan aja Pak. Iya. Kerjakan. Dan itu pasti akan dikerjakan. Kita laporan berjenjang ya. Jadi pasien dengan gangguan kejiwaan ini tidak harus yang kayak dia Pak di jalan harus telanjang enggak. Orang dengan gangguan jiwa itu tidak harus telanjang enggak. Kalau dia melakukan pengobatan rutin dia bisa stabil. Tapi kalau pengobatannya stuck, mundur, nggak minum obat, nah dia kambuh lagi. Sekarang saya nanya, sampai setiap hari minum obat apa enggak? Enggak Pak. Kenapa kok nggak minum? Enggak dikasih Pak. Nggak dikasih sama Sopo? Sama pas dokter. Oh, Pak dokter biasanya memang minum jenengan. Cuma suntik aja Pak. Oh suntik. Nah sampai disuntik itu sebulan berapa kali? 1 kali Pak, setiap hari Jumat. Setiap bulan seluruh pasien dengan gangguan jiwa itu pasti disuntik Pak. Ya. Dan kalau memang bisa dikasih minum obat juga nggak apa-apa. Nah sekarang saya nanya ke Pak Kepala Desa. Pak, beneran nggak si Mas siapa namanya? Mas Sujono Prawijaya. Sudah nikah belum? Belum Pak. Punya pacar belum? Punya Pak. Siapa namanya? Rahasia Pak. Wih, rahasia. Namanya siapa? Namanya siapa? Rahasia Pak. Rahasia. Pak, bener enggak si Mas Sujono ini memang termasuk pasien dengan gangguan jiwa? Iya, ini benar warga kami. Hah? Mulai tahun 2019. Mulai tahun 2019? Iya, ini mulai ada gangguan jiwa. Sudah ada gangguan jiwa. Iya, sering marah, kadang sering gajar tetangga. Akhirnya dari pihak Puskesmas itu dikasih obat, disuntik. Nah, terus kemarin buat konten kayak gitu, akhirnya ditangkap, dibawa ke Polres. Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Saking hebatnya provokasi yang berisi ujaran kebencian, fitnah, gibah, tidak hanya orang yang waras yang terpapar, orang gila pun ODGJ sampai bisa terpapar. Mantap Mas Bro, hebat bener. Pengaruh dari Rocky Gerung, Anies Baswedan, Rizik Sihab, Bahar Smith, Felix Cincau, Refli Harun,
orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI menebarkan fitnah, kebencian, ghibah, sampai ODGJ aja bisa terpapar menjadi pembenci Jokowi. Apalagi yang waras. Jangan-jangan ini bro, jangan-jangan coy, jangan-jangan sudah banyak para pembenci Jokowi yang jadi ODGJ, dan mungkin saja banyak ODGJ yang menjadi pembenci Jokowi. Waduh, celaka mas bro, celaka aja. Jangan-jangan para pembenci Jokowi ini sudah ODGJ semua coy. Si Refli Harun mungkin udah ODGJ, si Rocky Gerung ODGJ, Rizik Syihab ODGJ, Bahar Smith ODGJ, orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI semuanya sudah jadi ODGJ. Orang-orang dalam gangguan jiwa. Jokowi PKI sudah 2 periode bro, Jokowi menjabat. Pancasila tidak berubah, UUD 1945 tidak berubah. Malah perubahan yang terjadi, infrastruktur yang dulu tidak disentuh sekarang merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. PKI di sebelah mananya coy? Ente ODGJ. Kalau dalam Al-Quran ODGJ disebut summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Jadi orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran dengan matanya, tidak bisa melihat kebenaran dengan telinganya, tidak bisa mendengarkan kebenaran dengan telinganya, tidak bisa merasakan kebenaran dengan hatinya, mereka semua ODGJ. Teriak Jokowi PKI, mana? Pancasila masih tetap Pancasila, UUD 1945 masih tetap UUD 1945. Berarti mereka itu pembenci Jokowi itu ODGJ. Rakyat nggak butuh infrastruktur, rakyat butuh makan. Iya bro, emang itu ngirim beras dari satu daerah ke daerah lain pakai baling-baling bambu, pakai pintunya Doraemon? Enggak kan? Kalau jalannya bagus, kalau infrastrukturnya bagus, pengiriman bahan makanan dari satu daerah ke daerah yang lain bisa lebih mudah, sehingga harga bisa lebih murah. Otak dipakai bro. Jokowi dengan membuat IKN, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, itu mau jual negara. Dasar ODGJ. Investasi kok disebut jual negara? Hei Rocky Gerung, jangan-jangan ente juga ODGJ bro. Refli Harun, jangan-jangan ente juga ODGJ. Katanya ente profesor. Ya bisa saja profesor saking gilanya jadi orang gila, bisa. Investasi itu ada di zaman Soeharto, investasi itu ada di zaman Gus Dur, Megawati, SBY. Kenapa di era Jokowi investasi disebut sebagai jual negara? Otak siapa ke? Reklamasi
Fungsinya itu karena lahan dari Jakarta ini kecil, butuh perumahan rakyat, maka dicarikan sebuah alternatif bagaimana supaya rakyat bisa punya rumah. Dibuatlah reklamasi berupa pulau-pulau. Ekonomi rakyat Jakarta nanti bangkit, rakyat Jakarta punya rumah yang bagus, yang indah di pinggir pantai. Bisnis jalan, kesejahteraan meningkat. Rob tidak akan terjadi. Banjir bisa ditanggulangi, kemacetan bisa ditanggulangi. Adanya reklamasi itu fungsinya. Tetapi karena banyak orang-orang gila ODGJ politik mengatakan reklamasi itu adalah untuk cukong-cukong Cina menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Ada. Pusing dah. Melawan ODGJ politik. Jadi hati-hati nih para pembenci Jokowi, jangan-jangan ente benar-benar jadi ODGJ kayak yang ada di video barusan. Bayangkan orang gila saja bisa jadi pembenci Jokowi. Saking hebatnya provokasi, tebar kebencian, tebar gibah, tebar fitnah yang kalian lakukan. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dia tidak mengerti apa yang dia kritik. Yang penting rame aja bro. Yang penting viral aja coy. Jadi hati-hati ini. Kalau kalian masih membenci Jokowi, coba periksa ke dokter jiwa. Jangan-jangan kalian sudah termasuk pada level ODGJ. Sampai barusan ada yang membandingkan Anies Baswedan itu lebih hebat daripada Jokowi. Aduh, astagfirullahaladzim. Dasar ODGJ. Bagaimana mungkin Jokowi dibandingkan dengan Anies Baswedan? Itu seperti langit dan bumi bro. Jokowi itu mengeluarkan APBN untuk menanggulangi krisis COVID, menyelamatkan rakyatnya dari kepunahan, dikeluarkan 1.000 triliun lebih. Meskipun ribuan triliun dikeluarkan oleh Jokowi untuk vaksinasi, tidak membuat ekonomi bangkrut. Malah sekarang Indonesia merupakan salah satu negara yang diperhitungkan karena kekuatan ekonominya. Nah, sementara Anies Baswedan, ketika rakyat Jakarta terkena COVID, ketika rakyat Jakarta kesulitan untuk makan, untuk pekerjaan karena COVID, ratusan miliar digelontorkan untuk Formula E. Makanya orang yang mengatakan Anies Baswedan lebih hebat daripada Jokowi itu ODGJ. Segera periksa bro. Ntar 2024 tambah edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.